Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu dan memanas begitu ya, antara PSI dengan PDIP begitu ya. Sebut PDIP sombong, Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekalahan Ganjar. Ada apa begitu kan? Bukankah PSI sudah mendukung Pak Ganjar begitu? Lantas bagaimana PSI mau mendukung siapa lagi begitu ya? Karena ini sudah pertama kali kalau nggak salah ya yang mendeklarasikan diri terhadap Pak Ganjar begitu ya. Tetapi kenapa kok memanas? Mungkin tidak dihargai oleh PDIP begitu kan? Atau PDIP tidak butuh kepada PSI, sedangkan PSI butuh sekali begitu ya. Itulah yang kemudian jangan ajari ya politik-politik PDIP itu seperti itu, apalagi partai baru begitu seolah-olah ingin mengajari PDIP begitu ya. Tetapi inilah politik kita, sangat dinamis. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra begitu. Dan ini menarik begitu, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, sebut PDIP sombong, Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekalahan Ganjar ya ini. Mega memanfaatkan Jokowi untuk capai ambisi politiknya terutama untuk menang Ganjar melalui koalisi besar ya ini. Tumben waras deh. Kapan mulai oleng ya, bersiap-siap cari tempat aman. Kalau nggak dipastikan ikut tenggelam di dasar lautan ya, gajah tumbang ketika semut ada kesadaran untuk mempersatukan, untuk bersatu mengalahkan ya. Dalam sejarah sudah jelas rakyat yang memiliki kekuasaan terbesar. Inilah yang sering dilupakan, betul ya. Ada keluhan hanya P3 yang diakui teman koalisi PDIP, yang lainnya tidak diakui termasuk PSI, Partai Buruh ya. Partai Buruh dan PSI tidak diakui begitu kan ya. Nyamnya ya, ada pendukung rupanya ada pendukung dan berdarah biru dan internal PDIP, yang lain darah kotor. Jadi bisa dimaklumi kalau PSI pun mulai serang PDIP. Akhirnya ramai Ganjar versus PSI ya. Tiba-tiba PSI dan Prabowo atau Anies, tapi kalau ke Pak Anies kayak enggak mustahil ya. Gara-gara dicuikin sama PDIP, senior PDIP U20 PSI balik arah ya, enggak jadi dukung Ganjar. Ya enggak tahu sih situasi dan politik hari ini begitu. Dia mau dukung Anies Baswedan, ya sudah sampai kiamat pun tidak akan mendukung Anies Baswedan, mendukung Pak Ganjar tidak dianggap oleh PDIP begitu kan. Lalu menjadi apa? Atau menjadi gelandangan politik begitu ya. Saya kira tidak begitu ya. Ini PDIP sudah benar cuekin aja partai yang punya suara begitu ya. Dia tahu kalau mereka ya semua rapuh hanya karena sokongan oligarki semua bisa dibeli. Jadi gampang bikin skenario apapun untuk menang ya. Hala besok juga dukung lagi kalau udah mendekati Pilpres. Ya, kita lihat situasi dan politiknya begitu ya ini. Catat ya kali ini ya, si AA menunjukkan kewarasannya. Berarti sebenarnya dia bisa waras ya. Kalau kepentingannya punya tempat ya. Memang terasa sangat sakit ya saat mencari tetapi tidak menemukan tempat kesesuaian keinginannya. Kalau ditolak sana sini ngapain begitu kan ya. Adi Armando ini ya doktor ilmu komunikasi loh dia buzzer yang ya tahu bagaimana cara membolak-balik ya suatu materi yang dikomunikasikan untuk dijadikan bahan jualan ya berbau ilmiah sesuai disiplin ilmunya. Pada sama-sama buzzer ya, lainnya apalagi dibanding buzzer yang di 3 saja deh. Lagi ya ngelipir nih sambil cari tebangan partai yang bersedia kasih tumpangan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Makanya ya jadi orang itu jangan menjadi orang-orang yang sombong dan menjadi orang yang sok benar di situ begitu ya. Sekarang kalau tidak ingin menjabat lagi atau tidak mendapat apa-apa, cari partai begitu kan untuk bagaimana dirinya itu bisa berkuasa begitu ya. Saya rasa Adi Armando salah sasaran masuk ke PSI begitu ya. Seharusnya dia masuk kepada partai Nasdem begitu kan. Ya itu sangat cocok sekali di situ begitu ya. Bahkan ini kasihan sampai celana pundakku korbankan. Masih teringat dengan hal itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Sebut PDIP sombong, Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekalahan Ganjar. Tumben waras ya. Dikutip dari Gelora ya, politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekalahan bakal calon presiden capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mulanya Adi Armando meminta agar PDIP tidak sombong setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 karena bisa berakibat fatal di pemilu mendatang.
Bahkan terus terang saya merasa ada masalah serius dengan PDP. Maaf ya, tapi mereka itu sombong dan kesombongannya bisa berharga sangat mahal ya. Ucap dikutip Wis Nyorti dari YouTube Cokro TV ya. Dia mengatakan saya menyarankan PDP ya mengerem kesombongannya. Sebagai sebuah partai terbesar, PDP perlu lebih rendah hati. PDP harus sadar bahwa meskipun mereka memperoleh dukungan tertinggi tapi jauh ya dari mayoritas, sambungnya ya. Bahkan kemudian dia mengingatkan kepada partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu bahwa meskipun elektabilitas Ganjar tinggi dalam berbagai survei, namun belum memperoleh dukungan mayoritas. Betul begitu. Karena apa? Ya, inilah kenapa kok Ade Armando bisa waras begitu ya. Ya, ternyata bisa waras juga begitu ya. Dia sudah tahu bahwa dalam survei ini siapa sponsornya mereka begitu. Tapi di tatanan masyarakat mayoritas begitu ya, di kalangan orang-orang yang punya hak rakyat diperjuangkan di situ begitu, itu masih jauh dari diri ini begitu. Bisa saja apa yang dianalisis oleh Ade Armando juga waras begitu, juga benar begitu ya. Walaupun dia tren di beberapa survei, tapi masyarakat sudah tidak menginginkan Pak Ganjar, apalagi dalam sebuah survei-survei seperti ini kan begitu ya. Jadi artinya selama ini apa? Artinya selama ini ya semuanya berada di tangan rakyat begitu ya. Dan PDP harus sadar bahwa meskipun calon yang mereka ajukan sebagai presiden yakni Ganjar Pranowo memperoleh suara terbesar berdasarkan survei-survei nasional itu juga masih jauh dari suara mayoritas, bebernya. Sehingga Ganjar belum tentu menang di Pilpres di 2024 ya, karena setiap waktu kontestasi dukungan bisa berpindah arah. Ya, dalam hal ini di koalisi sangat diperlukan. Bahkan setiap saat konstelasi dukungan bisa berubah. Proses pemilihan presiden masih sangat dinamis. Tidak ada sesuatu yang definitif, karena itu kesediaan untuk bekerja sama ya dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan. Tandasnya ya akibatnya karena PSI sudah tidak dianggap mungkin ya, karena kata Hasto yang disebutkan hanya P3 dan Partai Hanura ya kalau nggak salah yang dijadikan sebagai partai pendukung di situ begitu. Lantas Partai Buruh dengan PSI kenapa? Ya karena saya tahu bahwa atas kesombongan mereka sebenarnya dari Partai PSI dan Partai Buruh ya seolah-olah tidak konsisten begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya yang terjadi selama ini tidak dianggap oleh partai besar begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi politik kita dinamis begitu kan. Saya masih teringat apa yang saya sampaikan oleh Ade Armando bahwa kalau Pak Ganjar tidak dideklarasikan pada Januari, maka itu jauh ya dibandingkan dengan Anies Baswedan. Diibaratkan Anies Baswedan sudah lari cepat dibandingkan Pak Ganjar. Tapi nyatanya hari ini dia mengatakan ya, dalam survei Pak Ganjar memang tertinggi, tapi di suara mayoritas ya Pak Ganjar masih kalah dibandingkan dengan Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Inilah yang kekhawatiran analisis Ade Armando bisa saja ini benar begitu ya. Karena pada hakikatnya setelah di masyarakat ternyata ya Anies Baswedan tidak terbendung lagi dukungannya begitu. Bayangkan mulai dari Aceh, Riau begitu, dari Kalimantan begitu, dari Jogja, Jawa Timur dan sebagainya begitu ya, menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat disayang oleh masyarakat dan ini menjadi magnet luar biasa daripada Pak Ganjar yang kemudian trennya hanya di survei-survei aja begitu. Jadi ini bisa saja apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu benar juga begitu ya. Tapi menutup kemungkinan bahwa inilah demokrasi kita begitu. Orang boleh berasumsi apapun begitu. Tetapi politik kita ya dinamis kata Ade Armando begitu kan. Tidak definitif begitu ya. Jadi inilah yang kemudian menunjukkan bahwa bisa saja kekalahan Pak Ganjar sudah mutlak hari ini begitu. Kita sudah tahu masyarakat seperti apa partai PDIP begitu kan ya. Ya ini dalam politik kita tidak ada yang tidak mungkin. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.